Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan yang saya hormati Profesor Heru Kurniato Cahyono selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya, Diah Ayudina Al-Muslimah, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Keterikatan Kerja dengan Pemberdayaan Psikologis sebagai Pemediasi Studi pada PT XYZ. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya fenomena peningkatan popularitas keterikatan kerja yang sangat signifikan dalam 2 dekade terakhir ini. Hal tersebut dibuktikan dari penelitian Schiavelli dan Becker di tahun 2010, serta adanya peningkatan data trend di Google yang sangat signifikan mengenai keterikatan kerja dengan kata kunci work engagement. Meningkatnya popularitas keterikatan kerja dalam 2 dekade terakhir ini tidak terlepas dari perubahan lingkungan bisnis yang ada. Justio di tahun 2016 menyatakan bahwa perubahan lingkungan bisnis saat ini sangat dipengaruhi oleh internet. Penelitian Sweatman dan Lutas di tahun 2010 menyatakan bahwa perampingan organisasi, kemajuan teknologi, inovasi yang meningkat pesat memberikan dampak pada karyawan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang penuh dengan tantangan dengan sumber daya lingkungan yang sedikit. Hal tersebut meningkatkan stres bagi karyawan. Schiavelli dan Becker di tahun 2004 dan Halpus Leben di tahun 2010 menyatakan bahwa keterikatan kerja memiliki hubungan yang negatif dengan stres berlebih atau burnout. Adanya peran penting keterikatan kerja dengan lingkungan bisnis saat ini memberikan alasan yang kuat atas meningkatnya popularitas keterikatan kerja di abad ke-21 ini. Keterikatan kerja tidak luput menjadi perhatian bagi PT XYZ karena meskipun perusahaan tersebut melakukan restrukturisasi organisasi dan memberikan dampak positif bagi keuangan perusahaan, namun hasil survei yang telah dilakukan di tahun 2021 ini menunjukkan bahwa hampir lebih dari 60% karyawannya merupakan golongan survival, di mana golongan survival adalah golongan cenderung melakukan penyelesaian tugas seadanya tanpa memperhatikan kualitas hasil kerja. Dilihat dari dimensi keterikatan kerja, fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut bertentangan dengan dimensi dari keterikatan kerja, yakni kurangnya semangat, dedikasi, dan penyerapan. Hasil penelitian Amar et al. Di tahun 2020 dan Gadi et al. Di tahun 2013 menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional ini mendorong keterikatan kerja. Amar et al. Di tahun 2020 menyatakan bahwa berbagai proses berbeda memiliki kemungkinan terlibat dalam kepemimpinan transformasional. Penelitian dari Avolio, Zhu, Koch, dan Bhatia di tahun 2004 dan serta Nguyen di tahun 2020 mengkonfirmasi bahwa adanya hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dengan pemberdayaan psikologis. Namun, dalam penelitian Meyerson dan Klein tahun 2008 menyatakan bahwa dimensi dari kepemimpinan transformasional, yakni pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individu memprediksi negatif pemberdayaan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini memasukkan pemberdayaan psikologis sebagai pemediasi untuk menjembatani pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keterikatan kerja memiliki peran penting dalam organisasi. Isu keterikatan kerja pada PT XYZ menjadi hal menarik sebab meskipun adanya restrukturisasi organisasi dan memberikan dampak positif bagi perusahaan, terutama dalam hal keuangan, namun hasil survei yang telah mereka lakukan di tahun 2021 ini, hasil survei tersebut menyatakan bahwa lebih dari 60% karyawannya termasuk dalam golongan yang bekerja hanya untuk menjalankan tugasnya dan bertahan untuk tidak dipecat. Nah, hal tersebut dimungkinkan karena adanya sumber daya pekerjaan yang lemah. Memahami mekanisme dan proses melalui hal apa pengaruh kepemimpinan transformasional mempengaruhi keterikatan kerja sangatlah penting. Berbagai proses yang berbeda memiliki kemungkinan terlibat dalam kepemimpinan transformasional, namun hanya sedikit yang meneliti bagaimana kepemimpinan transformasional memprediksi pemberdayaan. Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai kepemimpinan transformasional terhadap pemberdayaan psikologis memberikan alasan kuat bagi peneliti untuk membawa keterbaruan penelitian dalam mengisi kesenjangan dari hasil penelitian yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja dengan pemberdayaan psikologis sebagai pemediasi. Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja? Apakah pemberdayaan psikologis memediasi pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja? Dan tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja dan pemberdayaan psikologis memediasi pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Adapun landasan teori dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional menurut Kinnicky dan Fugit di tahun 2018 adalah pemimpin yang mengubah pengikut mereka untuk mengejar kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Dimensi kepemimpinan transformasional menurut Rafferty dan Griffin di tahun 2004
yakni ada 5, mengartikulasi visi, komunikasi inspirasional, kepemimpinan yang mendukung, stimulasi intelektual, dan pengakuan pribadi. Kemudian kepada keterikatan kerja, menurut Schofield et al. Di tahun 2002 adalah keadaan pikiran yang positif, perasaan puas, dan pekerjaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan. Sedangkan pada pemberdayaan psikologis, didefinisikan sebagai konstruksi motivasi yang diwujudkan dalam 4 kognisi, yakni makna, kompetensi, determinasi diri, dan dampak oleh Spitzer di tahun 1995. Kemudian perumusan hipotesis. Melihat isu yang dihadapi oleh PT XYZ mengindikasikan adanya semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam kerja yang rendah. Dalam penelitian Aflo dan Bass di tahun 1995 menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan transformasional seperti stimulasi intelektual dan pertimbangan individu dapat menimbulkan iklim organisasi yang mendukung keterikatan kerja yang tinggi. Dalam dimensi pertimbangan individual, perilaku dari pemimpin didasarkan pada mengenali perbedaan kebutuhan individu dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan untuk dapat mencapai tingkat kinerja yang semakin tinggi. Pemimpin memberdayakan mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab sesuai dengan keahlian dan minat yang karyawan miliki. Oleh sebab itu, mereka menggambarkan perasaan lelah adalah hal yang menyenangkan karena mereka mengaitkan dengan hal-hal positif. Dengan demikian, semakin tinggi pimpinan menonjolkan komponen gaya kepemimpinan transformasional yang dipersepsikan oleh karyawan, maka semakin tinggi kecenderungan karyawan dalam bekerja yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan bekerja akan semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Kemudian pada penelitianku yang di tahun 2020 menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan psikologis. Mekanisme tersebut dapat dilihat dalam dimensi kepemimpinan transformasional oleh Rafferty dan Griffin di tahun 2004, yakni kepemimpinan yang mendukung, yang mana mempertimbangkan perasaan, kebutuhan, dan kepentingan karyawan. Ketika pemimpin berperilaku dengan mempertimbangkan kepentingan karyawan, maka karyawan memiliki otonomi dalam menentukan pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, karyawan mungkin akan membalas dengan tingkat keterikatan kerja yang tinggi ketika organisasi menyediakan lingkungan kerja dan sumber daya pekerjaan yang penuh dukungan, informasi, atau umpan balik. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pemberdayaan psikologis memediasi pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Adapun model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, metode penelitian ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang menjabat sebagai staf, ketua tim, dan manajer, yakni 36 orang. Karena ukuran populasinya yang kecil, maka penelitian ini menggunakan sensus. Jenis data penelitian ini adalah data primer, di mana responden mengisi secara survei kuesioner secara mandiri melalui media online Google Form. Variabel dalam penelitian ini ada 3, yakni variabel kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen, yang mengadopsi instrumen penelitian dari Rafferty dan Griffin di tahun 2004, terdiri dari 15 item dalam menilai dimensi, visi, komunikasi inspirasional, stimulasi intelektual, kepemimpinan yang mendukung, pengakuan, dan visi yang mendukung. Sedangkan pada keterikatan kerja sebagai variabel dependent, mengadopsi penelitian dari Schofield et al. Di tahun 2002, terdiri dari 9 item, dengan menggunakan 3 dimensi, yakni semangat, dedikasi, dan penyerapan. Adapun pada pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi mengadopsi dari Spitzer di tahun 95 yang terdiri dari 12 item dengan menggunakan 4 dimensi, yakni makna, kompetensi, determinasi diri, dan dampak. Skala yang digunakan adalah skala Likert 1-5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan PLSM, di mana ada 2 tahapan, yakni menguji model pengukuran dan menguji model struktural yang sekaligus menguji hipotesis, dan diikuti dengan pengujian hipotesis mediasi dengan konsep dari Baron dan Kenny dan Zhao et al. 2010. Hasil respon kuesioner dari 36 kuesioner yang dibagikan kepada 36 responden, terdapat 35 kuesioner dari responden yang kembali dan layak untuk dianalisis, sehingga total kuesioner yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 35. Profil demografi dari responden ini, umur terbanyak adalah berada di antara 20-29 tahun. Departemen yang banyak ikut serta dalam responden ini adalah departemen sales. Jenis kelamin responden yang didominasi oleh pria. Responden didominasi oleh karyawan dengan posisi jabatan sebagai staf. Sedangkan waktu lama bekerja pada responden terbanyak adalah lebih dari 2 tahun. Lama berinteraksi dengan pemimpin juga didominasi oleh responden yang berinteraksi dengan pemimpinnya lebih dari 2 tahun. Selanjutnya adalah statistik deskriptif, di mana didapatkan dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan nilai interval yang merujuk pada Lin et al. Di tahun 2018 adalah bahwa kepemimpinan transformasional, keterikatan kerja, dan pemberdayaan psikologis termasuk dalam kategori yang tinggi. Kemudian adalah melakukan uji konvergen, di mana uji konvergen ini melakukan evaluasi nilai loading factor dan AV,
Diketahui dari hasil penelitian ini bahwa ada beberapa indikator yang tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, sehingga indikator tersebut tidak valid. Oleh karena itu, penghapusan indikator tersebut perlu dilakukan, sehingga nilai loading faktor dinyatakan valid seperti tersedia pada tabel. Kemudian pengujian AV pada penelitian ini telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yakni lebih dari 0,5 dan telah tersedia pada tabel. Selanjutnya, pengujian dilanjutkan pada validitas diskriminan. Pengujian ini dilakukan dengan mengevaluasi nilai Formal Larker dan cross-loading. Pada tabel di samping, angka yang telah ditebali menunjukkan hasil pengujian yang valid secara diskriminan. Evaluasi reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai dari Konba alpha dan composite reliability. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini adalah reliable. Selanjutnya, nilai T yang didapatkan adalah sebesar 1,545 dengan tingkat keyakinan 95%. Nilai tersebut kurang dari nilai yang diharapkan, yakni lebih dari atau sama dengan 1,96. Sedangkan signifikansi koefisien melalui nilai P menunjukkan bahwa nilai P yang dihasilkan lebih dari nilai yang diharapkan, yakni 0,123 lebih dari 0,05. Hal tersebut memberikan arti bahwa nilai koefisien jalur yang diestimasi tidak berbeda secara signifikan dari 0, atau dengan kata lain, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan demikian, H1 tidak terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin yang dipersepsikan oleh karyawan sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional tidak memberikan pengaruh secara langsung dengan signifikan terhadap keterikatan kerja pada karyawan. Hal tersebut dimungkinkan bahwa ada sumber daya pekerjaan lain pada PT XYZ yang memberikan pengaruh tidak langsung kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Sejalan dengan pernyataan dari Amor di tahun 2020 dan pernyataan Yukel di tahun 98, dalam penelitian Mustafa di tahun 2019 menyatakan bahwa pentingnya dalam melakukan penelitian untuk melihat kemungkinan akan berbagai proses pengaruh yang berbeda melalui hal apa kepemimpinan transformasional mempengaruhi pengikut atau karyawannya. Berdasarkan hasil uji hipotesis selanjutnya menunjukkan bahwa peran mediasi pemberdayaan psikologis terbukti signifikan mempengaruhi secara positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Hasil statistik yang diperoleh sebesar 4,944 lebih besar dari 1,96 dan nilai P kurang dari 0,05, yakni sebesar 0,00. Berdasarkan pada Beran dan Kane tahun 1986 yang diselenggarakan oleh Zhao et al. Di tahun 2010 menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis memediasi tidak langsung atau indirect only or full mediation. Pengaruh antara kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Hasil dari penelitian ini memberikan arti bahwa tingkat yang lebih tinggi atas persepsi kepemimpinan transformasional yang dirasakan oleh karyawan dapat memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya pekerjaan, yakni pemberdayaan psikologis lebih tinggi, sehingga mendorong tingkat keterikatan kerja pada karyawan lebih tinggi. Simpulan dalam penelitian ini adalah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Artinya, peningkatan kenaikan pada kepemimpinan transformasional akan menaikkan keterikatan kerja. Namun, peningkatan yang ada tidaklah signifikan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh secara langsung kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Pemberdayaan psikologis memediasi secara penuh pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja. Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah memahami sumber daya pekerjaan dalam mempengaruhi keterikatan kerja merupakan hal penting bagi organisasi. Kemudian, organisasi harus menyadari peran penting dari pemberdayaan psikologis sebab perannya yang signifikan dalam menstimulasi keterikatan kerja, serta dalam menjembatani pengaruh positif sumber daya pekerjaan lainnya, yakni kepemimpinan transformasional terhadap keterikatan kerja, di mana kepemimpinan transformasional dalam hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki potensi dalam menstimulasi keterikatan kerja secara efektif. Manajemen sumber daya manusia harus menciptakan praktik yang memenuhi dimensi dari pemberdayaan psikologis, yakni pekerjaan yang memberikan makna bagi diri mereka, menggali kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan karyawan, memberikan otonomi pada karyawan, serta menciptakan praktik yang membuat karyawan dapat memberikan dampak atau kontribusi positif dan signifikan atas apa yang terjadi dalam bidang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Adapun implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah perlu pemahaman mekanisme sumber daya pekerjaan apa yang mendorong keterikatan kerja dengan melakukan pengujian secara langsung dan tidak langsung. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang mana hanya melihat suatu kondisi pada waktu tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk menilai mengenai sebab dan akibat atau hubungan kausalitas. Keterbatasan lainnya adalah dalam konteks penelitian ini karakteristik sampel, di mana karakteristik sampelnya yang digunakan adalah industri swasta yang bergerak di bidang perdagangan alat laboratorium dan memiliki jumlah sampel yang kecil. Sebab perbedaan objek penelitian memungkinkan dalam hasil penelitian yang berbeda. Oleh karena itu diharapkan dalam
dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat meneliti dengan sampel dan industri yang berbeda untuk mengisi kesenjangan pada industri yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan desain longitudinal, sehingga dapat menguji hubungan kausalitas melalui pengukuran perubahan variabel dari satu waktu ke waktu tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.